Berbeda-beda tetapi satu jua, bergandeng tangan satukan hati kita. Jadi kita mau bicara sedikit nih mengenai storytelling. Nah, kalau lihat dari sejarahnya storytelling, sebenarnya jauh sebelum adanya tulisan. Ya, jadi sebelum adanya tulisan, orang menyampaikan ilmu pengetahuan itu lewat cerita. Ya, nah, setelah adanya tulisan, tetap cerita itu berkembang. Kenapa? Karena pada masa itu tidak semua orang bisa baca tulis. Ya, jadi sebenarnya ini satu teknologi yang sudah ada dari zaman-zaman dahulu kala ya, jauh sebelum adanya tulisan. Jadi sekarang ini baru mulai dikembangin lagi ya. Seperti tadi waktu kita bahas mengenai mainan tradisional kan. Nah, cuman menarik nih dalam wisata gitu ya. Nah, saya sendiri pribadi dulunya mikir yang namanya wisata itu cuma tempat. Nah, ternyata beda banget gitu. Nah, kita ngobrol deh ya sama Om Leo nih, Bang Tigor. Iya, Bang Tigor. Jadi coba dong cerita, wisata itu sendiri sebenarnya apa sih? Iya, jadi kalau menurut teori wisata itu secara umum dikatakan adalah tempat di mana kita atau kegiatan di mana kita bisa mendapatkan kesenangan. Nah, jadi ada tiga nih, bisa dikaitkan dengan tempat, bisa dikaitkan juga dengan tokoh, bisa juga dikaitkan dengan sebuah peristiwa. Jadi di tiga tempat itu, sepanjang dia bisa memberikan satu sukacita, kegembiraan, maka kita bisa membangun sebuah wisata. Ya, jadi contohnya misalnya saya mau wisata ke Puri Besaki. Nah, itu kan tempat. Nah, tapi kalau kita nanti kita bilang saya mau berwisata ke tempatnya Wali Songo, nah itu kan orang, gitu ya, orang. Jadi tempat nggak menjadi penting lagi, tetapi orangnya yang penting, gitu. Tapi Tokoh ya. Kalau contohnya Sarina, ini kan tokoh nih. Tapi tempat juga, itu gimana? Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat dari faktanya, ini lebih kepada tempat, ya. Kalau Sarinah itu bungkusnya. Nah, jadi boleh aja nanti ada tempat yang dibungkus oleh tokoh, tetapi bisa juga ada sebuah peristiwa seperti begitu. Atau karakter dari si tokoh itu di tempat itu gitu ya. Nah, jadi pokoknya yang bikin hati senang aja deh. Tapi memang sih gitu ya. Ketika sudah direvitalisasi ya di sini, coba senang nggak sih? Ada di Sarina? Senang, tapi Di sini ini bukan iklan ya. parkirannya susah. Gampang loh. Cuman penuh aja. Mesti dapat ini ya, paling. Tapi itu bukan bagian dari apa namanya pariwisata ini sebenarnya. Sebenarnya kemacetan juga bisa jadi pariwisata. Oh really? Bisa. How? Kan harus asik. Tidak semua orang pernah menikmati macet. Jadi satu pengalaman yang baru menurut saya itu bisa dijadikan wisata. Benar nggak sih? Bener, dulu pernah ingat nggak lintas Melawai? Pokoknya kalau mau masuk ke situ pasti macet. Oke. Tapi orang setelah selesai dari situ hatinya senang gitu kan, karena bisa melihat banyak yang indah-indah atau Satu yang indah gitu ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong ya, Om Leo, Bang Tigor, ini apa sih? Oh, ini kain. Oke. Kan kita sedang berbicara tentang kain nih sekarang ya, benar nggak? Salah satunya kain, betul. Bisa diceritakan nggak? Diceritakan nih ya. Ya, kalau ceritanya ini memang bisa banyak ya. Pertama, yang pasti kalau dibilang judul atau dibilang nama, ini namanya ulos ya. Ulos itu kalau ceritanya dari Batak, ya kan? Nah, dari Batak. Tapi kalau ulos Batak itu sebetulnya banyak ya. Ini adalah salah satu yang ada di suku Batak, di tradisi Batak. Nah, kalau ditanya namanya apa ini ulosnya? Ini namanya ulos Mangiring. Untuk apa ya ulos Mangiring? Ulos Mangiring ini biasanya dipakai untuk menggendong, ya, untuk menggendong. Jadi orang Batak itu benar-benar kalau soal anak number one lah, ya. Sehingga untuk anak aja dia bikin ulos secara khusus. Ulos paropa diberikan pada waktu anak itu
baru hadir di tengah-tengah keluarga. Inilah yang diberikan oleh opungnya kepada si bayi yang baru lahir tersebut. Nah, kita harus ingat nih, kalau orang Batak nih, kalau bicara ulos nih pasti ada 3 nih simbolnya. Pertama, ulos itu harus tebel, ya, ini tebel nih. Kalau pakai gini pasti keringatan nih, panas ya. Nah, terus ulos itu juga harus panjang supaya dia bisa membungkus ya, sehingga betul-betul bukan hanya kena sebagian badan tapi dapat semuanya. Nah, baru nanti yang ketiga, ulos itu harus betul-betul cantik. Jadi kalau cantik zaman dulu nih dikasih rambut katanya ya, dikasih rambutnya ujungnya seperti begini. Jadi setiap anak dapat 1, setiap anak dikasih 1 sama opungnya. Opungnya yang kasih ya, opung itu kakek atau nenek ya. Itu, ini tentang ulos ini ya. Berarti setiap anak dapat 2 dong. Paketnya ada 2 kan? Iya harusnya. Kalau anaknya banyak, ya semua dapat 1-1. Jadi warnanya memang begini ya, Bang. Ya, jadi kalau warnanya agak gelap ini memang warna tradisi orang Batak ya. Kalau orang Batak itu biasanya kan zaman dulu ya, kan kasih warna ya dari warna alami ya. Jadi warnanya cuma warna-warna seperti begini aja, warna coklat, warna gelap, biru, ya, pokoknya yang ada di tumbuhan lah, seperti begitu. Jadi alami ya prosesnya berarti ya. Sama kayak seperti penemuan aku di suku Kanekes atau suku Baduy, itu memang mereka menggunakan materialnya alami. Dan itu ada alasannya kenapa? Bukan karena memang yang sintetis itu nggak ada, tapi karena memang ada filosofinya mereka bahwa panjang itu tidak boleh dipotong, pendek itu tidak boleh disambung, besar tidak boleh diambil atau banyak tidak boleh diambil, sedikit tidak boleh tambah. Artinya apa yang ada di alam itu yang mereka pakai. Jadi warna tanah gitu ya. Warna tanah, warna angin, warna pohon, semua. Kalau ini sih bukan kain dari Baduy ya, ini kainnya dari Sumba ya. Dan filosofinya hampir mirip sebetulnya. Karena kenapa? Karena memang seiring dengan dulu belum modernisasi dan sekarang sudah modernisasi, apa yang ada di alam itu yang mereka pakai. Dan mereka itu bukan anti modernisasi, khususnya yang orang Baduy ya. Mereka itu hanya patuh terhadap filosofi mereka. Karena kenapa? Karena mereka berusaha untuk menghormati, mensyukuri apa yang Tuhan mereka sudah beri dengan cara tidak merusak alam yang ada. Makanya kain-kain yang mereka pakai itu lebih terlihat sederhana, lebih terlihat dengan material yang natural. Entah itu dari kayu, bambu, atau dari bunga-bungaan, dan warnanya juga tidak banyak. Kalau untuk daerah Baduy dia hanya sama seperti Batak ya, ada warna gelap, ada warna putih, dan itu pun ada filosofinya. Tidak setiap orang itu boleh menggunakan warna putih. Oh, karena itu dianggap suci, dianggap kudus gitu ya. Jadi hanya para leluhur yang pertama, terus yang kedua ketua adatnya saja. Kalau para leluhur ya, kalau istilahnya udah para leluhur kan bukannya udah. Iya betul. Jadi para leluhur itu yang sudah dianggap keramat kan, dan dalam kehidupannya dia, leluhur itu yang termemorize atau yang teringat itu adalah leluhur-leluhur yang memiliki predikat kepala suku misalnya, atau pemimpin rohani, spiritual di tempat itu yang sangat dihormati. Jadi hanya mereka yang menggunakan kain putih. Makanya mungkin teman-teman di sini pernah belajar atau riset atau menemukan bahwa ada suku Baduy dalam, ada suku Baduy luar, dan kostum mereka itu berbeda. Kostum suku Baduy dalam itu bukan identik, didominasi dengan warna putih dan warna gelap atau warna hitam, warna alami ya. Akan tetapi untuk Baduy luar, karena mereka sudah terkontaminasi dengan dosa ceritanya, sudah melanggar tata adat yang ada di sana, melanggar nilai-nilai leluhur mereka. Jadi mereka tidak diperkenankan untuk menggunakan pakaian putih dan hanya biru yang boleh, warna lain juga boleh. Oh,
By the way, saya dengar kan ada tadi ya, ada Baduy dalam, Baduy luar. Bagaimana kita bedakan antara dalam dan luar? Atau apa syaratnya untuk jadi Baduy dalam? Apa syaratnya Baduy luar? Yang pasti sebagai orang Baduy dalam itu adalah orang Baduy itu sendiri. Jadi semua warga Baduy adalah warga Baduy dalam. Nah, kenapa sampai terjadi ada warga Baduy luar? Karena ya tadi yang seperti aku bilang, mereka sudah ternodai, sudah melanggar tata aturan nilai-nilai hukum-hukum adat istiadat di Baduy dalam. Ya makanya kita sebutnya Baduy dalam. Dan seperti apa sih contohnya? Misalnya tadi ya, membuat rumah dengan dahan pohon yang dipotong pakai golok misalnya gitu, itu sudah melanggar peraturan karena itu tidak boleh. Penggunaan alat-alat modern. Exactly. Iya. Terus Jadi tidak ada permainan apps dong ya? nggak ada, nggak boleh. Kemudian ini aku bicara tentang rumah dulu ya gitu ya. Memaku untuk menyambungkan antara kayu satu dengan kayu lain, kan biasa begitu ya. Kalau kita bikin kursi atau bikin atap gitu ya, atau rumah. Itu kalau kita pakai paku sudah melanggar tata aturan dan itu dianggap sebagai warga Baduy dalam yang sudah akan siap-siap menjadi warga Baduy luar. Itu ada filosofinya. Ada filosofinya. Dia itu yang tadi pondok tebenang dicokot, letik tebenang ditambah. Tapi bentar ya, saya pengen balik sedikit ke ulos tadi ya. Belum puas saya kalau kita bahas ulos. Boleh. Ada bedanya nggak Om? Ya, tapi loh, antara ulos untuk laki-laki sama perempuan atau sama saja? Nah, ini penting. Ya, kalau ulos laki-laki sama perempuan selama dia masih belum berkeluarga itu pada dasarnya sama ya. Karena banyak ukuran daripada ulos itu sebetulnya ditentukan oleh usia, lebih banyak karena usia, karena gender. Ini saya sedikit cerita nih ya tentang ulos ini ya. Ini ulos namanya ulos mangiring. Ini biasanya kita kasih sama anak-anak yang baru lahir nih. Nah, bayi ya. perhatikan ya, kalau orang Batak itu kan dia paling banget dah sama anaknya. Jadi ada istilahnya anak kokido hamoraun diau. Anak itulah kekayaan di dalam diriku. Ya. Ada lagunya itu Bang. Ada lagunya, ada pepatahnya, dan juga ada di dalam ulos ini. Ini kita lihat nih ya. Saya coba kasih gambaran. Ini kan ada seperti kayak jarum-jarum gitu ya, jarum-jarum. Dan ini juga terus ini, terus. Ya kan? Ini artinya adalah bahwa orang tua itu akan memimpin, menuntun, membimbing anaknya sepanjang hidupnya. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus sampai betul-betul si anak itu namanya manjai. Artinya dia sudah diberikan kesempatan untuk keluar dari rumah. Jadi ketika dia sudah keluar dari rumah, dia harus mengatur dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Berdikari ya. Ya. Nah, kalau lihat ini di samping ini ada coklatnya ini, ya. Nah, di coklat nih. Pada saat ini artinya ketika anak itu bertumbuh dari umur 1, 2 terus ya. Ini alam akan menjaga dia. Coklat ini simbol daripada tanah. Tanah itu simbol dari alam. Jadi dia percaya bahwa alam, kalau dalam bahasa Bataknya opumula jadi nabolon, artinya kalau di bahasa kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa, itu opumula jadi nabolon, opung ya. Ini diterjemahkan dalam bentuk alam ya. Itulah yang kita kenal istilah animisme, dinamisme. Ini yang menjaga. Dia akan menjaga terus tanpa ada putusnya. Terus ini coklat ini akan menjaga si anak itu sampai dia nanti dewasa. Tidak boleh keluar dari jalur. Ya, jadi ini satu gambaran keyakinan juga bahwa si anak ini akan selalu dijaga setiap tahun hidupnya, dan untuk alam opumula jadi nabolon, dia akan selalu menjaga sepanjang hidupnya. Kiri kanan seperti gitu ya, kiri kanan ya, ini kiri kanan. Jadi pokoknya kalau jadi orang Batak amanlah hidupnya, kira-kira begitu.
Ada yang jaga terus. Berarti selalu diiringi oleh Selalu diiringi oleh berkat. Ya. Nah, berkat datang dari Opu Mula Jadi Nabolun. Ya. Kalau ikat kepala, Iya. ikat kepala. Itu yang saya Kalau ikat kepala itu ini ulos juga. ulos juga, Oh, tapi oke. ulosnya yang dipakai biasanya ulos yang bersifat gambar yang cantik, yang bagus, ya. Jadi itu bisa segala macam ulos, ya. Tapi itu tidak selalu ada namanya. Tapi biasanya kita pakai kalau zaman dulu karena kan rambut panjang ya, supaya nggak lari kemana-mana ya diikat lah. Nah, jadi kalau sekarang udah pendek semua mungkin jadi nggak lagi dipakai ya, udah diganti dengan peci sekarang. Karena rambutnya udah pada botak semua pakai peci. Oh, peci ini berarti motif ulos juga ya? Ini motif gorga namanya. Gorga. Motif apa? Gorga. Gorga. Jadi kalau gorga ini artinya gerbang. Ya, gerbang. Jadi kalau kita memakai gerbang berarti kita juga yakin bahwa rumah kita, hidup kita, semua peruntungan kita ada yang menjaga, yaitu gerbang. Namanya gorga. Gorga. Gorga itu gerbang ya? Iya. That's cool. Gorga. Nah, tapi bicara-bicara mengenai wastra dari tadi ya, kain. Saya tuh pikirnya wastra itu wisata Nusantara. Bukan ya? Salah ya? Cobain kain. Coba, tadi kan ada PR. Wastra Nusantara itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab nggak? Wastra Nusantara itu apa? Berbeda-beda tetapi satu jua.